annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Bahwasanya Allah menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita dan tidak membiarkan kita sia-sia. Bal arsala ilaina rasulah. Akan tetapi Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Maka siapa yang menaati rasul tersebut, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak menaatinya, dia akan masuk neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan memberikan rezeki kepada kita bukan untuk kesia-siaan, bukan untuk main-main, untuk sekedar hidup, menikmati dunia, kemudian mati dan selesai. Tidak. Hidup kita ini berharga. Gimana caranya agar hidup kita ini menjadi bernilai? Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul. Dengan mengamalkan ajaran-ajaran rasul tersebut, maka hidup kita menjadi berharga. Berarti jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Orang yang hidupnya tidak mengikuti ajaran-ajaran Rasul, maka hidupnya menjadi tidak bernilai. Oleh karena itu, di surat Al-Qiyamah ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu ayyutraka sudah?" Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan sia-sia setelah diciptakan, diberikan rezeki, lalu hidupnya menjadi tidak berarti? Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan makna ayat ini. Yang dimaksud dengan kehidupan yang sia-sia adalah la yu'mar wa la yunha, tidak diperintah dan tidak dilarang, tidak mengikuti perintah-perintah Rasul, tidak pula menjauhi larangan Rasul. Itulah kehidupan yang sia-sia. Dan ini adalah pandangan orang-orang yang tidak beriman terhadap kehidupan, yang Allah bantah di dalam surat Al-Mu'minun ayat 115 sampai 116. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakanmu sia-sia untuk main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ayat ini menjelaskan kepada kita dua pandangan orang-orang yang tidak beriman terhadap kehidupan. Yang pertama, hidup ini untuk main-main saja. Yang kedua, tidak ada pertanggungjawaban di akhirat. Maka Allah membantah mereka, dan Allah menegaskan, fata'alallahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Maka maha tinggi Allah, raja yang maha benar, tidak ada yang berhak disembah kecuali dia, Rabb arsy yang mulia. Artinya, kalau Allah menciptakan kita sia-sia, itu suatu kerendahan. Kalau kita hidupnya cuma di dunia ini saja dan tidak ada pertanggungjawaban, itu suatu kerendahan. Maka Allah mengatakan, maha tinggi Allah, raja yang sebenarnya. Tidak mungkin Allah menciptakan manusia untuk kesia-siaan, untuk sekedar main-main, dan kelak tidak ada pertanggungjawaban. Namun, itulah kehidupan yang diinginkan oleh orang-orang yang tidak beriman, sehingga kemuliaan mereka pun hilang. Di surat Muhammad ayat ke-12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang dan makan seperti hewan-hewan makan, maka neraka adalah tempat tinggal mereka. Itulah kehidupan orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ubahnya seperti hewan, bahkan mereka menjadi lebih buruk daripada hewan, karena mereka lah seburuk-buruk makhluk. Sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin yang menuhankan atau menyembah kepada selain Allah, tempat mereka di neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk, lebih hina dan lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana juga di surat Al-Furqan Allah mengatakan, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila. Tidaklah orang-orang musyrik itu kecuali seperti hewan, bahkan mereka lebih sesat, lebih bodoh daripada hewan. Sebagaimana juga di surat Al-Ahqaf Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa man adallu mimma yad'u min dunillahi. Dan siapakah yang lebih sesat, lebih bodoh daripada orang yang menyembah atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jemaah sekalian, kemuliaan manusia itu hilang tatkala dia tidak menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid, larangannya yang terbesar adalah syirik. Maka makhluk yang paling hina, yang paling sesat dan paling bodoh adalah orang-orang musyrik.